Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan saya Mas Nanang di channel Bola Kaki. Teman-teman pecinta sepak bola, Timnas Indonesia Under 23 atau Garuda Muda harus mengubur impian untuk bisa tampil di Olimpiade Paris yang akan dilaksanakan di bulan Juli dan Agustus. Oke, sebelum lanjut, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dan juga menekan tombol like and subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, terus tonton, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa juga menekan tombol subscribe dan juga like, agar teman-teman dapat selalu mendapat informasi tentang perkembangan terbaru Timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur dan juga senior. Oke teman-teman, kita kembali pada pertandingan yang berlangsung tadi malam yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta Indonesia yaitu RCTI. Di situ tampak bahwa Timnas Indonesia Garuda Muda Under 23 dalam pertandingan itu nampak sekali dengan hilangnya Rizky Ridho, Justin Hubner, dan juga tidak ada Elkan Baggett sebagai jangkar dari lini pertahanan, karena memang ketiga pemain ini adalah pemain inti dalam setiap pertandingan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia Under 23, baik dari penyisian hingga pada putaran final. Maka terlihat bagaimana sedikit rapuhnya dan miskomunikasi antara pemain. Karena memang ketiga pemain ini adalah andalan, tapi tidak bisa tampil dalam putaran menuju Paris pada laga playoff melawan Guinea. Teman-teman, Indonesia tadi malam bermain terutama pada babak pertama, pemain-pemain Guinea melakukan pressure yang begitu tinggi dari menit awal dengan kedalaman yang begitu tinggi, pressure yang begitu dalam sampai ke atas, hingga pemain-pemain Indonesia kesulitan dalam melakukan build up serangan. Akibatnya banyak terjadi salah passing. Terjadi salah passing antara satu pemain dan pemain lainnya. Kenapa? Karena memang pemain Guinea melakukan pressure yang begitu tinggi, kemudian skill individu itu luar biasa. Nah, tepatnya pada menit ke-29 ketika Indonesia melakukan serangan, pemain-pemain Guinea melakukan counter attack yang begitu cepat, karena kita tahu pemain-pemain Afrika itu mempunyai kecepatan dan juga fisik yang luar biasa. Nah, counter attack yang dilakukan itu mengakibatkan lambatnya transisi pemain-pemain Indonesia dari menyerang ke bertahan. Karena memang yang dipasang adalah Komang Teguh, Ferrari, dan juga Nathan Cho. Terjadi lambat dalam melakukan transisi bertahan. Akibatnya yang di belakang adalah Witan Sulaiman. Nah, kita tahu dalam pertandingan itu Witan Sulaiman dianggap melakukan pelanggaran di kotak penalti dan akibatnya wasit memberikan hukuman penalti kepada Indonesia. Maka Alex Moriba melakukan tendangan penalti dan hasilnya gol. Guinea unggul 1-0 atas Indonesia. Dan ketika STY melakukan beberapa pergantian pada babak kedua, nah di babak kedua ini terlihat permainan Indonesia mulai hidup. Alverinda Dewangga dimasukkan menggantikan Komang Teguh, dan Bagas Kava melakukan beberapa kali overlap, dan permainan Indonesia sedikit mulai hidup. Karena apa? Karena Guinea juga bermain sedikit bertahan setelah unggul 1-0. Tapi berapa peluang yang dimiliki oleh Indonesia, memang tidak banyak peluang dari babak pertama hingga babak kedua. Indonesia tidak terlalu banyak memiliki peluang karena memang pertahanan Guinea juga begitu rapat. Dan lagi-lagi serangan balik counter attack yang dilakukan oleh Guinea membahayakan Indonesia. Terbukti pada babak kedua Guinea juga mendapatkan penalti. Nah, untungnya penalti ini gagal dan Indonesia masih bertahan 1-0. Memang masih terdapat kontroversi apakah penalti itu 100% atau masih 50-50, dan ini mengakibatkan
Sintayong melakukan protes keras karena memang beberapa kali Sintayong menganggap keputusan wasit itu merugikan timnas Indonesia. Protes keras yang dilakukan Sintayong mengakibatkan kartu merah bagi Sintayong dan harus mendampingi anak asuhnya di tribun. Dan itu terjadi sebelum penalti kedua. Ketika Gini mendapatkan hadiah penalti, Sintayong memprotes dan akibatnya kartu merah untuk Sintayong. Dan untung penalti itu tidak menghasilkan apa-apa. Nah, teman-teman, dari hasil ini sehingga peluit akhir dibunyikan, Guinea berhasil lolos menuju Olimpiade dan Indonesia tersingkir, harus mengubur impian untuk tampil di Olimpiade. Tapi teman-teman, apapun hasilnya, kita kalah 1-0, boleh kalah Garuda Muda 1-0 dan tidak bisa tampil di Olimpiade Paris. Tapi harus kita lihat ke belakang, perjuangan Garuda Muda dari awal, dari fase penyisian grup, kemudian kita bisa mengalahkan, kita bertanding melawan Qatar, mengalahkan Australia, mengalahkan Jordania, dan yang fenomenal kita mengalahkan Korea Selatan yang merupakan salah satu tim terkuat Asia. Kemudian masuk pada kuarter final, bertemu dengan Uzbekistan dan juga Irak. Hingga pada akhirnya bisa menuju ke Paris, Perancis. Jadi 3 tiket yang disediakan peluang untuk masuk ke Paris semuanya gagal diambil. Namun demikian, Timnas Indonesia Garuda Muda sudah memberikan yang terbaik. Kita semua mengucapkan salut apresiasi terhadap pemain-pemain muda dan mengucapkan terima kasih sebab mereka Rizky Ridho dan kawan-kawan sudah memberikan yang terbaik. Sejak lolos ke fase putaran final ada sebuah sejarah karena baru pertama kali. Kemudian mampu keluar dari fase grup juga sebuah sejarah. Mampu mengalahkan Korea Selatan juga sebuah sejarah. Kemudian masuk pada semifinal adalah ukiran-ukiran yang dilakukan oleh Timnas Indonesia Under-23. Ini patut kita hargai dan kita hormati serta ucapan terima kasih untuk mereka yang sudah berjuang bagi Timnas Indonesia. Jajaran kepelatihan, ofisial dan juga tentunya para pemain yang sudah bahu-membahu. Bayangkan teman-teman, demi Timnas Indonesia, demi Indonesia hampir 1 bulan lebih mereka harus keluar bertanding, membela nama bangsa, tidak bertemu dengan keluarga, dengan pertandingan jadwal yang begitu ketat dan melelahkan. Itu harus dijalani. Tentu saja ini akan memberikan dampak pada mental mereka. Kelelahan akan terjadi. Tapi apapun hasilnya, mereka sudah memberikan yang terbaik. Oke, kita lupakan teman-teman tentang kekalahan melawan Guinea dan ingat, ini adalah kerangka Timnas Indonesia. Dipersiapkan di bulan Juni, tanggal 6 dan tanggal 11 PSSI Timnas Indonesia Senior ada target kedua yang harus dipenuhi. Fokus pada pertandingan berikutnya 1 bulan lagi. Kita akan tampil, Timnas Indonesia Senior akan tampil dalam ajang penyisian pra Piala Dunia zona Asia di grup F. Kita akan berhadapan dengan Irak dan juga Filipina di Stadion GBK. Karena kita memiliki peluang untuk masuk pada round ketiga. Dan pada round ketiga ini tentunya peluang Indonesia untuk ikut dan mengintip lolos pada putaran final di Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada sangat terbuka lebar. Apalagi dengan datangnya pemain-pemain diaspora yang tentunya jika sudah dinaturalisasi lebih memperkuat. Adanya Tom Haye, Ragnar Ormanu, dan J.I.Ches tentu harapannya jika ada Kelvin Verdong lebih kuat lagi dan akan memberikan kedalaman pemain yang standar kualitasnya baik pemain inti maupun pemain cadangan, tentu dengan pemain-pemain yang bermain sebagai pemain cadangan atau pemain inti, pemain lokal yang bermain di Liga 1 dapat memberikan kontribusi yang terbaik. Itulah teman-teman informasi yang dapat saya berikan. Selalu tetap semangat dan dukung Timnas Indonesia karena Timnas Indonesia adalah kebanggaan kita bersama. Oke, bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam sepak bola.